Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ditemukan seorang pengusaha ternama yang meninggal di ruang kerjanya. Polisi pun datang ke rumahnya untuk ngecek keadaan di sana. Ada 3 orang penghuni rumah itu dan polisi akhirnya menanyai mereka semua atas kejadian ini. Orang yang pertama adalah anak laki-lakinya. Dia bilang, "Aku nggak tahu siapa yang membunuh ayah, Pak. Aku dari tadi lagi latihan angkat beban untuk menjaga kebugaran tubuhku. Aku nggak mau menjadi manja saat sedang sakit seperti ini." Orang kedua adalah kokinya. Dia mengatakan, "Aku aja sangat kaget tentang kematiannya, Pak. Padahal beberapa menit yang lalu ia memintaku untuk dimasakkan ayam goreng kesukaannya. Jadi mana mungkin aku membunuhnya seperti itu?" Orang yang ketiga putrinya, ia mengatakan, "Mana mungkin aku melakukannya, Pak. Aku sangat sayang dengan ayah. Aku sangat membenci orang yang telah membunuhnya. Pada saat kejadian aku lagi ada di kamarku untuk mengerjakan tugas sekolah." Setelah mendengar penjelasan mereka semua, akhirnya polisi mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan ini. Kalau menurut teman-teman, siapakah pelaku dari pembunuhan ini? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Kalian udah nemuin belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah putranya tuh. Kenapa dia pelakunya? Coba deh kalian perhatikan tangannya. Tangannya lagi sakit kan? Tapi kenapa dia bilang sedang angkat beban tuh? Hayo, kalian tadi jawabnya orang yang mana nih? Kasih tahu ya jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pak Rangga merupakan seorang ketua RT di lingkungan tempat dia tinggal. Pada saat Sabtu siang yang lagi hujan deras, istri dari Pak Rangga menelpon polisi dan berkata kalau suaminya telah tewas terbunuh di ruang tamu. Akhirnya polisi pun mendatangi rumahnya Pak Rangga dan memanggil orang-orang yang telah bertemu dengannya. Orang pertama adalah Adit tetangganya. Ia mengatakan, "Aku sama sekali gak tahu soal kematian Pak RT, Pak. Aku memang tadi pagi ke rumahnya buat minta cap untuk surat kerja. Mana mungkin aku membunuh Pak RT, beliau sangat banyak membantuku." Orang kedua adalah Risti, istrinya. Ia mengatakan, "Aku dari pagi pergi ke rumah temanku, Pak. Saat aku pulang, aku menemukan suamiku sudah meninggal. Makanya aku langsung menelpon Bapak." Orang ketiga adalah Ricky, adiknya. Ia mengatakan, "Aku tadi kesini lagi neduh dan aku juga sempat bertemu kakakku. Ia langsung menyuruhku naik ke kamar untuk istirahat, Pak. Pas aku dengar ramai-ramai, ternyata kakakku udah terbunuh." Setelah melihat mayat dari Pak Rangga, polisi akhirnya tahu siapa yang telah membunuhnya. Kalau menurut kalian, siapa ya pelakunya? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Udah ketemu siapa yang melakukan pembunuhan ini? Jadi jawabannya adalah istrinya sendiri tuh. Karena kalau kalian lihat-lihat, di dekat mayat Pak Rangga ada jejak kaki dengan tongkat ya. Yang jelas-jelas yang cuma memakai tongkat hanya istrinya. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Retno adalah seorang staf di sebuah toko jam tangan di kapal pesiar yang sangat mewah. Pada Kamis sore ia bertugas untuk menuju ke Pulau Sumatera. Ia menemukan ada salah satu jam mahal di tokonya telah hilang dicuri orang. Beruntungnya di toko itu terdapat CCTV yang bisa memberikan clue untuk kasus ini. Saat melihat rekamannya, akhirnya ia menemukan beberapa orang guys. Petugas akhirnya bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di toko itu. Orang pertama bernama Rido. Ia bilang, "Aku ke toko itu lagi mencari strap jam tanganku." Karena strap
Jam tanganku sobek saat itu, makanya aku datang untuk menggantinya. Lagian juga jamku lebih mahal dari jam yang hilang, Pak. Jadi ngapain aku harus mencurinya? Orang kedua bernama Ihsan. Ia mengatakan, aku lagi mencari jam untuk memberikan ke sahabatku, Pak. Karena besok dia akan berulang tahun. Aku memang tadi melihat banyak orang yang ngeliat jam mahal itu. Tapi aku gak tertarik sekali untuk melihatnya. Jadi gimana aku bisa tahu jam itu seperti apa? Orang ketiga bernama Resti. Ia mengatakan, aku memang sempat melihat jam tangan itu, Pak. Tapi aku sama sekali gak punya pikiran untuk mencuri jam itu. Lagian juga aku gak punya banyak uang untuk membelinya. Setelah mendengarkan penjelasannya, polisi pun masih bingung untuk menentukan siapa pelakunya. Coba dong kalian bantu Pak Polisi ya dalam mencari pelakunya. Dan aku hitung mundur 5 detik. Udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi pelaku pencurian ini adalah si Ihsan, guys. Coba aja deh kamu lihat di tangannya ada bekas jam tangan yang sama bentuknya dengan jam yang hilang kan? Kalian jawabnya orang yang mana nih? Nah, buat yang jawab benar, wah selamat ya guys. Kalian pasti super teliti. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Bu Lina adalah seorang guru seni budaya yang ingin mengadakan sebuah pertunjukan mini di sekolah tempat ia mengajar. Konser itu akan diadakan besok, tapi ia masih kekurangan satu performer lagi tuh. Akhirnya ia menemui 3 siswa untuk diminta menjadi performer pada pertunjukannya. Yang pertama ada Septi. Ia adalah penyanyi dengan suara bagus di sekolah itu, tapi dia nggak bisa ikut karena lagi sakit tenggorokan. Yang kedua ada Rudi. Ia adalah pemain gitar yang hebat di sekolah itu. Tetapi ia juga nggak bisa mengikuti kontes karena gitar kesayangannya lagi rusak. Yang ketiga ada Reni. Ia adalah dancer paling keren di sekolah itu. Dia juga nggak bisa ikut perform dalam acara karena ankle-nya lagi cedera dan dokter melarangnya melakukan aktivitas berlebihan. Akhirnya acara pun diselenggarakan dan ketiga anak itu datang ke acara tersebut. Namun Bu Lina sangat marah karena ada salah satu dari ketiga anak itu yang berbohong tuh. Waduh, menurut kamu siapakah di antara anak-anak tadi yang merupakan pembohong? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Jadi yang berbohong adalah Reni guys. Karena kalau kakinya lagi cedera, kenapa ia bisa menggunakan heels seperti itu ya? Hayo, kamu jawabnya anak yang mana nih? Kasih tahu ya jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang ibu yang lagi hamil dan berbelanja di supermarket. Katanya di antara ibu hamil ini ada yang salah satunya merupakan seorang pencuri. Coba yuk kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan menemukan clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis ya di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!